Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam renungan yang menguatkan dan juga memberikan pertumbuhan iman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang identitas murid Kristus. Tema yang renungan yang sederhana, yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Berkaitan dengan kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, menarik dalam konteks ini, bagaimana setelah Yesus selesai berbicara berkaitan dengan khotbah di bukit, salah satunya ada ia menyinggung atau memberikan satu pemahaman berkaitan dengan garam dan terang. Nah, dua hal yang paling penting yang disampaikan, yaitu garam, yang kedua berkaitan dengan terang. Dan dua kata ini dia berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam ayat yang ke-13 berbicara tentang garam dunia, dan ayat yang ke-14 sampai 16 bicara tentang terang dunia. Kedua ini berbicara tentang identitas murid Kristus sekaligus menunjukkan tanggung jawab murid Kristus yang bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita berbicara tentang kamu adalah garam dunia. Hal yang pertama, memang kita tahu bahwa garam mencegah kebusukan. Nah, bagaimana murid Kristus hadir di tengah-tengah dunia untuk memberi dampak kepada dunia. Bukan merusak dunia, tapi memberi dampak yang benar, yang positif. Karena bagaimana di sini dikatakan bahwa garam bukan hanya mengawetkan makanan pada saat sekarang, tapi masa lampau juga mencegah kebusukan moral, kejahatan dan sebagainya. Jadi identitas murid Kristus salah satunya, dia harus bisa menjadi garam dunia. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dikatakan garam dunia, tapi bagaimana memberi rasa, memberi arti. Ketika dia hadir di tengah-tengah dunia, dia memberikan makna, memberi arti yang luar biasa. Bagaimana supaya orang melihat kebaikan kita, perbuatan kita, dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya berkaitan dengan hal tersebut saja. Frasa ini sangat penting ketika mengatakan jika garam menjadi tawar. Secara ilmiah tidak mudah kehilangan rasa. Secara metafora yang kuat menunjukkan ketidakmungkinan bagaimana murid Kristus harus betul-betul menunjukkan satu identitas yang berbeda di tengah dunia ini. Yang kuat agar betul-betul menjadi garam dunia. Tapi juga satu hal yang sangat penting Bapak Ibu yang saya katakan. Jika pengikut Kristus tidak lagi hidup sesuai dengan panggilan mereka, mereka akan kehilangan fungsi rohaninya. Karena garam itu akan menjadi tawar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penting sekali hidupmu menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Perkataanmu, perbuatanmu, di dunia usaha, di dunia aktivitas apapun yang kau lakukan, jadilah garam dunia. Tapi hal yang kedua dikatakan di situ di ayat 14 dan 15, kamu adalah terang dunia. Menariknya di situ adalah dalam perjanjian lama seringkali kata terang itu menunjukkan kehadiran Allah, tapi juga kebenaran yang berkaitan dengan keselamatan. Nah, menariknya di sini fungsi yang diberikan kepada murid Kristus digambarkan bahwa bukan dia hanya terang dunia, tapi kota yang terletak di atas gunung tidak bisa disembunyikan, atau pelita di atas kaki Dian harus menerangi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita punya identitas, punya iman di dalam Tuhan, iman kita tidak bersifat pribadi saja, tapi harus terlihat dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, juga memiliki satu tujuan yang sangat penting sekali. Di ayat 16 dikatakan, yaitu supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Nah, penekanan ini sangat penting bagi kita. Mengapa saya katakan? Karena fokus bukan pada
kemuliaan manusia atau bukan pada akunya, tetapi fokusnya tempat kembali kepada kemuliaan Allah. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi ketika kita menjadi garam dan terang dunia, orang dapat memuliakan Bapa di sorga. Nah, bagaimana kesaksian iman kita, identitas hidup kita secara terlihat nyata di tengah-tengah dunia, berdampak secara sosial, tapi juga kehidupan kita betul-betul menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga betul-betul ketika kita menjadi garam dan terang dunia, orang betul-betul bisa menunjukkan satu kehidupan yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Satu kehidupan moral yang berbeda, tapi juga betul-betul memberikan satu penerangan kepada orang lain. Bagaimana kehidupan ini betul-betul mereka tidak kehilangan makna sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai identitas orang percaya, tapi betul-betul menjadi berkat bagi dunia ini dan menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mau katakan, dimanapun engkau beraktivitas bekerja, segala aktivitasmu Tuhan pasti berkati. Tapi tetaplah bersikap jujur dan juga menjadi pembawa damai, serta peduli terhadap keadilan dan segala hal selama engkau di dunia ini. Karena identitasmu sebagai murid Kristus adalah menjadi garam dan terang dunia. Tetap menjalani hari-hari ini dengan pengharapan dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta memuliakan nama Tuhan melalui tutur katamu, perbuatanmu, dan hidupmu. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.